Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Audina dengan NIM 2207300007. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung data atau menguji data validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan REST Model. Sebelum saya masuk ke tutorial ini, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih maksud dari validitas dan reliabilitas itu. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran atau ketetapan pada suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau kendalan dari hasil pengukuran atau alat ukur. Yang dimaksud dari reliabilitas ini, suatu instrumen itu dikatakan reliable apabila hasil dari instrumen tersebut senantiasa akan memberikan hasil yang relatif, sama, dan bersifat stabil. Nah, dalam menguji validitas terdapat cara yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel, dan yang kedua, nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Dan itu merupakan persyaratan dari menggunakan SPSS. Sebelum saya menjelaskan hal yang harus dipersiapkan untuk menguji data ini, pada hasil instrumen motivasi pada siswa, kita harus mempunyai data, yaitu data mentah dari angket yang sudah kita sebarkan. Nah, di sini saya menggunakan data mentah dari motivasi belajar siswa dengan item yang saya gunakan sebanyak 25 item dan 32 responden. Baik, di sini sudah terpenuhi untuk data mentah yang akan kita gunakan. Sekarang kita harus mengetahui nilai R tabel yang akan kita gunakan, taraf signifikasinya itu berapa. Jika dilihat dari pernyataan pertama, itu membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel, otomatis kita harus mengetahui nilai R hitung dan nilai R tabelnya itu apa. Di sini sebelum saya menjelaskan hal yang harus dipersiapkan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen itu, tentunya kita harus mempunyai data mentah dari angket yang kita sebarkan. Di sini saya menggunakan data mentah dari motivasi belajar dengan item yang digunakan ada 25 item dan responden sebanyak 32 responden. Yang kedua, kita harus mengetahui nilai R tabel yang kita gunakan, taraf signifikannya itu berapa. Karena saya menggunakan 32 responden, saya menggunakan taraf signifikannya sebanyak 5%, yang dimana nilainya itu 0,349. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai R hitung dan nilai R tabelnya. Selanjutnya kita dapat mengambil semua nilai-nilai pada item yang sudah diberikan responden serta dengan jumlah keseluruhan nilai dari respondennya. Lalu setelah itu kita kontrol C semuanya termasuk pada nilainya, dan lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS dan ditempel ke tabel yang telah disediakan. Itu kita kontrol V, ya, kita kontrol V dan sudah ketempel, sudah diletakkan pada aplikasi SPSS-nya. Terus kita lihat nih kan pada var-nya nih kan masih kayak banyak gitu kan, susah dibaca gitu kan, ribet. Jadi kita ubah ke variable view, lalu kita ganti var-nya itu dengan kita klik name, ya, kita klik name, lalu kita klik Ctrl F, lalu kita klik replace. Kita find-nya itu pada ketik var 00 dan replace with-nya itu P. Oke, kita replace all, lalu nanti kita klik close ya. Oke, sudah berganti nih P-nya nih menjadi var-nya menjadi P. Lalu nggak lupa kita klik P25-nya itu kita mengganti jadi total. Kembali ke data view, sudah tertera nih menjadi P1 dan seterusnya. Untuk menguji data validitas, kita klik analis, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, pada bivariate correlate ini kita klik Ctrl A,
lalu kita pilih tanda panah menjadi variabel. Tanda panah menjadi variabel. Jangan lupa untuk correlate-nya ini kita menggunakan menjadi personnya. Lalu the person ya, kita klik OK. Baik, di sini keluar ya output dari validitas tadi. Kita dapat melihat satu-satu nilai person, correlate, dan signifikan dari masing-masing item yang kita gunakan. Syarat di dalam menentukan suatu kevalidan instrumen itu yang pertama tadi kan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Kedua, nilai signifikannya kurang dari 0,05. R hitung itu merupakan percent correlation, sedangkan R tabel itu taraf signifikan. Karena kita menggunakan 32 responden, maka taraf signifikan yang saya gunakan 5% dengan nilai 0,349. Ingat, maka dapat kita lihat R hitungnya lebih kecil dari pernyataan P1 ini 0,493 lebih besar dari R tabel, dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Ketentuan nilai signifikannya dapat disimpulkan pada pernyataan ini valid ya, dan ini juga berlaku sampai pernyataan ke-25. Oke. Baiklah, setelah itu kita akan menguji data reliabilitas. Dari data yang sudah kita input dari SPSS tadi, sebelum itu sudah dijelaskan kalau reliabilitas itu tingkat konsistensi atau kendalan dari hasil pengukuran atau alat ukur, yang dimana suatu instrumen itu dikatakan reliable apabila hasil dari instrumen tersebut senantiasa akan memberikan hasil yang relatif atau stabil. Pada pengujian menggunakan SPSS ini, kita dapat melihatnya itu pada bagian konflik alfanya, di mana ketetapannya itu harus di atas 0,7 baru dikatakan reliable. Oke, langsung saja kita lihat apakah hasil dari instrumen tersebut reliable atau tidak. Kita klik analis, lalu scale, lalu relatif analis, reliabilitas analis. Kita kontrol A, dan jangan lupa total itu tidak kita ikuti ya, tidak kita pindahkan. Jadi kita klik kontrol total, lalu kita klik sampingkan itemsnya. Jangan lupa modelnya itu kita menggunakan alpha, lalu kita klik statistiknya, kita klik scale if item delete. Oke, continue. Oke. Nah, sudah muncul datanya itu crash processing summary-nya itu kalau responnya itu 32 dan 100% itu dikatakan valid dengan 32 itu tadi respondennya ya. Nah, pada reliability pada reliability statistik itu pada alfanya itu 0,89 itu dapat disimpulkan reliable karena di atas 0,7 ya. Nah, untuk penggunaan menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, saya rasa sudah selesai dan mungkin sudah paham ya, sudah cukup. Selanjutnya kita menguji data validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda menggunakan RAS model atau mini-step. Nah, untuk pengujian data validitas dan reliabilitas menggunakan RAS model atau mini-step ini sedikit berbeda dengan penggunaan pada SPSS tadi yang kita gunakan. Jika pada SPSS tadi kita masukkan semua total pada nilainya, nilai pada item ini beserta totalnya. Kalau pada RAS model ini nilainya saja, tidak pada totalnya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu, ketika menggunakan RAS model ini, kita harus mengetahui dulu persyaratan untuk menentukan kevalidan data dari instrumen tersebut. Nah, pada data pertama itu MNSQ itu minimal 0,5 dan maksimalnya bernilai 1,5. Dan yang kedua ZSTD ini minimal min 2
2 dan maksimalnya 2. Dan yang ketiga itu correlation yang minimal bernilai 0,4, maksimalnya itu 0,85. Memenuhi persyaratan instrumen validitas tersebut itu minimal 2 yang terpenuhi ya. Nah, langsung saja di sini kita blok semuanya kecuali nilai totalnya ya. Setelah kita blok, setelah itu kita kontrol C. Setelah itu di sini kita masukkan ke data baru, kontrol V. Oke, di sini sudah masuk data yang sudah kita pindahkan tadi. Ini kan belum tahu nih, ini dapat dari nilai berapa, jumlah dari responden berapa. Di sini kita dapat buat nih identitas respondennya. Kita klik pada bagian A, lalu kita insert nih 2 kali nih untuk menambahkan kolom baru. Oke, di sini kita buat identitasnya itu ada 0 dan 01 ya. Nanti 32. Oke, saja nolnya kita tarik 0. Oke. 0 lalu 1 ini kita tarik sampai nomor 19. Oke, lalu kita klik nomor 2 sampai seterusnya sampai ke 29, lalu 3. Lalu ini berturutan menjadi 1, 2. Ini berturutan sampai 9. Saya menggunakan rumus lebih cepat dengan menggunakan tambah sama dengan B2 tambah 1. Oke, lalu selanjutnya 0, lalu 1, 2. Kita menggunakan rumus yang sama dengan B2 tambah 1. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, lalu lanjut 0, 1, 2 sama dengan B2 ditambah 1 lagi, kita menggunakan rumus. Lalu kita tarik lagi ke bawah sampai akhir dari 2. Lalu klik 0, 1 dan 2. Oke. Nah, sudah ada nih kan data dari ini kan. Lalu kita kontrol biar dia di tengah, posisikan di tengah ya. Nah, sudah pas nih kalibri dengan font 12. Oke, sudah rata tengah semuanya ya. Oke, baiklah. Habis itu kita klik Ctrl A, kita blok semua. Lalu kita klik format. Setelah itu kita klik auto fit column width. Nah, selanjutnya untuk total seperti ini. Nah, seperti ini langsung kita simpan saja. Lalu kita simpan file, save as. Nah, ini kita ubah menjadi data mentah Excel. Oke, data mentah Excel ya, Excel 1 saya buat ya. Tidak lupa kita simpan sebagai format text space delimited. Oke, kita save. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa lihat pada unduhan kita tadi. Lalu kita buka unduhan tadi. Kita cari filenya data mentah. Oke, itu udah kita temui paling atas. Kita klik kanan. Lalu kita show more option. Lalu kita copy. Nah, oke, lalu kita beralih ke aplikasi
rush model atau mini stepnya ya. Kita cari aplikasinya, lalu kita klik kanan, show more lagi, lalu kita klik paste. Oke, kita stempel. Setelah muncul seperti ini, kita klik data stopnya ya. Oke, jika udah kayak gini, data stop tadi kan udah keluarlah semua nilainya. Lalu pada ada 27 kolom ya, karena tadi ada dua, identitasnya kan ada dua, terus kolom itemsnya itu ada 25, makanya 27 kolom. Lalu kita lihat pada bagian ini, kita lihat pada bagian person, ada rowisnya itu kita satu, terus person labelnya itu kita buat 2. Kenapa 2? Karena kan tadi identitasnya itu ada 2, kita ganti 2, dan number of ininya tetap 32 karena tadi kan responnya ada 32 dan item numbersnya itu ada 27. Totalnya tadi 25 ditambah 2 identitasnya jadi 27. Dan data item first item kolomnya itu kita ganti menjadi 3 karena datanya di input yang ketiga. Data numbernya ini kita ganti menjadi 25 karena kan data responnya tadi 25 dan ini tetap kolom responnya 1. Setelah itu langsung saja kita refresh datanya, lalu muncullah seperti ini. Kelihatan kan 1 sampai 25 ini data yang sudah kita uji coba tadi. Ternyata masih ada nih kodenya yang belum kita ketahui nih. Langsung saja kita klik scan data for kodenya. Nih, jadi munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 1 sampai 5? Karena data yang kita gunakan tadi berupa angka 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di 1 sampai 5. Nah, untuk labelnya kita klik pada item labels, enter atau edit. Nah, setelah kita klik muncul datanya seperti ini. Lalu kita ganti ya labelnya itu secara manual berupa pernyataan. Buat pernyataan 1 sesuai dengan nomornya ya, pernyataan 1, lalu pernyataan 2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 12, selanjutnya seterusnya ya. Empat 25. Oke, di sini kita sudah selesai mengetik sampai pernyataan P25, lalu kita klik item label oke. Oke, ada pernyataan dari P1 sampai dengan pernyataan P25. Oke, langsung saja kita simpan pada files, lalu kita klik pada save control with that file and exit to many step analyze. Oke, lalu kita klik, kita ubah saja namanya menjadi data mentah Excel 2. Kita jadikan sebagai download. Oke, kita simpan. Yes, langsung tampilan seperti ini, kita klik enter 2 kali. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, kita masuk ke output tables. Kita klik output tables. Lalu kita klik pada bagian item.
output tables dalam ketika pada tabel item column to order. Oke, nah di sini sudah keluar nih datanya. Di sini ada pada pernyataan 5, pada P5. Ini kita dapatkan MNSQ-nya itu kita dapatkan 1,99. Sedangkan syarat dari MNSQ-nya ini minimal 0,5 dan minimum 0,6. Nah, artinya di sini MNSQ-nya ini melebihi dari ketentuan yang digunakan, yaitu lebih dari 1,5. Nah, apa-apa kita lihat pada bagian correlation-nya. Pada ZSTD ini kita dapatkan 3,32, sedangkan pada syaratnya nilai min 2 dan maksimumnya itu 2. Nah, di sini melebih lagi nih dari ketetapan dan kegunaan yang kita gunakan. Oke, kita lihat pada bagian correlation-nya. Di sini bernilai 0,50 di mana correlation tetap yang kita gunakan tadi correlation bernilai 5,4 dan maksimumnya itu 0,85. Nah, di sini kita lihat ini memenuhi, tetapi di bagian MNSQ standard itu tidak memenuhi. Tetapi untuk memenuhi persyaratan validitas instrumen maka harus ditetapkan begitu. Tetapi pada pernyataan kelima ini MNSQ-Z ini tidak memenuhi, tetapi correlation-nya memenuhi, artinya dua aspek tidak memenuhi dan satu aspek memenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ini kita simpulkan tidak valid. Tidak valid ya. Oke, ternyata ini tidak valid. Selanjutnya kita lihat pada pernyataan 15 ini. Pernyataan 15 ini MNS-nya ini tidak memenuhi juga ya. Jadi ini merupakan tidak valid. Oke. Dan yang ini juga tidak valid ya. Ternyata ini valid. Oke, kembali saja. Kita klik pada output tables. Jika kita ingin klik pada output tables, klik pada summary statistik. Pada pengujian di reliabilitas pada RAS model ini, interpretasi reliabilitas itu berdasarkan nilai Cronbach's alpha-nya. Nilai Cronbach alpha-nya dari nilai tes reliability suatu instrumen menggunakan RAS model itu adalah A lebih besar daripada 0,8, itu bagus sekali. A lebih besar atau lebih kecil dari 0,8 juga bagus, dan A lebih kecil dari 0,86 atau A lebih kecil dari atau sama dengan dari 0,77, dan A lebih besar dari 0,5 lebih kecil itu tadi sangat jelek, dan A 0,37 itu termasuk kategori sangat buruk. Karena ingin menentukan reliability suatu instrumen, kita lihat berdasarkan Cronbach alpha-nya, mana kategori Cronbach alpha-nya itu bagus. Buruknya tadi sudah saya jelaskan. Lihat langsung pada Cronbach alpha-nya, person RAM score tes reliability-nya 0,90. Artinya Cronbach alpha-nya ini lebih besar daripada 0,8. Ini termasuk bagus sekali. Kategori bagus sekali pada reliability yang
terdapat pada instrumen yang kita gunakan. Tuh. Oke. Masuk pada reliability sangat bagus. Oke, seperti itu pengujian reliability menggunakan RAS model. Baik, jika kita tadi sudah uji reliability-nya, valid dan reliability instrumennya kita gunakan, maka kali ini kita akan tentang suatu instrumen yang kita gunakan tersebut. Oke, lalu kita klik output tables, lalu summary statistik, kita oke.
Beginilah tampilannya. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.